Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul dari bangsa manapun. Apa yang dimaksud dengan dari bangsa manapun? Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36 dikatakan begini. Ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36 terakhir dikatakan, ya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Jelaskan, ditegaskan lagi, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya. Saya suka dengan kalimat yang terakhir. Ya. Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara-saudara sekalian, ayat yang barusan saya baca ini adalah kutipan, ya, kalimat dari khotbah Petrus di rumah keluarga Cornelius. Cornelius adalah perwira Romawi. Ini bangsa Romawi, saudara, bukan bangsa atau bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Nah, saya bersyukur Alkitab dengan tegas dan jelas ternyata saudara sekalian bukan hanya bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ternyata Tuhan cinta segala bangsa. Ya. Ada dulu waktu sekolah minggu, ya, saya ingat lagunya Yesus atau Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Ada ratusan bangsa di dunia, ya, warnanya kuning, putih, hitam, ya, kuning, putih, hitam. Itu menunjukkan warna ras dari manusia. Dikatakan semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah, itu lagu sekolah minggu, saudara sekalian. Ternyata Alkitab secara spesifik, ya, ada narasi mengindikasikan bahwa Tuhan cinta segala bangsa. Dan yang menarik, saudara sekalian, di situ dikatakan setiap orang yang takut akan Allah dan melakukan apa yang berkenan, yaitu terjemahan Alkitab yang terbuka. Dikatakan begini, ya, ayat 35, khususnya Kisah Para Rasul 10, namun di setiap bangsa orang yang takut akan Dia dan melakukan apa yang benar berkenan kepadanya. Jadi tidak peduli dia dari suku bangsa manapun, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang disebut dengan Gentile atau Goyim. Ada dua, dia takut Tuhan dan melakukan apa yang benar. Takut Tuhan dan melakukan yang benar ini ada di dalam diri Cornelius, ya, seorang perwira Romawi. Ya, kalau kita baca, ya, ayat sebelumnya maupun sesudahnya mengindikasikan bahwa Cornelius ini seorang yang suka berdoa, orang yang terkenal baik, ya, ayat 22 dari Kisah Para Rasul 10, dan juga suka memberi sedekah. Ini luar biasa. Jadi betul-betul memiliki moral dan ketaatan yang luar biasa, meskipun dia bukan orang Yahudi, ya. Jadi nggak penting dari mana dia berasal, ya, asal dia menyembah Allah, takut akan Allah, dan melakukan apa yang benar, Tuhan pasti menerima, Tuhan pasti berkenan. Terjemahan versi mudah dibaca ayat 35 Kisah Para Rasul 10 dikatakan begini, Allah menerima setiap orang yang menyembah Dia dan melakukan yang benar. Tidak penting dari mana ia berasal. Jadi tidak penting. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh merasa diri kita, ras kita yang paling tinggi. Itu tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya orang yang rasis, menurut saya pasti jahat. Kenapa? Dia tidak mengenal Tuhan yang benar, ya. Dan siapapun dia, asal dia takut Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia melakukan apa yang benar, ini sesuai dengan ajaran Tuhan, ya. Di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang cukup terkenal, saudara sekalian. Dikatakan gini, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, ini kan berarti orang yang religius, ya, yang beragama. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan, perhatikan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi tidak peduli dia dari bangsa manapun. Ya. Kalau dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, ya, itu yang masuk dalam kerajaan sorga. Bukan dari suku Israel atau bangsa Israel yang disebut dengan umat pilihan. Memang, ya, keselamatan datang dari bangsa Israel karena Yesus itu lahir dari suku Israel, dari bangsa Israel, saudara. Ya. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini kan prestasi rohani yang luar biasa, ya. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara sekalian, Tuhan menghendaki kita melakukan kehendak Bapanya yang di surga.
Dia yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak peduli dari bangsa manapun dia. Ya. Dan kitab Wahyu mencatat, saudara sekalian, bahwa di dalam kerajaan surga ternyata ya, ada orang-orang dari berbagai macam bangsa. Ya. Wahyu 7 ayat 29. Nah, yang menarik, Wahyu 7 ayat 29, ini judul perikopnya, orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Jadi, orang banyak, jadi banyak, yang tak terhitung banyaknya. Saking banyaknya, ya, sudah nggak kehitung lagi. Wahyu 7 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya. Jadi saking banyaknya, dikatakan tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Nah, saudara lihat di situ. Dari segala bangsa, ya, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi mereka ada di kerajaan Allah. Ada di hadapan tahta anak domba. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Jadi jelas, ya, dari suku, bangsa manapun juga, kalau melakukan kehendak Allah, ya, kalau takut akan Tuhan, lakukan kehendak Allah, dia akan berada di dalam kerajaan surga. Ya. Saudara, di Kisah 11 ayat 1 dan selanjutnya, kalau suruh baca lanjutan dari peristiwa Petrus ada di rumah Kornelius, kemudian menyampaikan kehendak Allah. Kalau suruh baca di situ, ya, Kornelius itu kan orang non-Yahudi. Ya. Bagi orang Yahudi itu nggak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi, itu kafir. Ya. Itulah sebabnya Petrus, ya, itu dipanggil. Dan beruntung Petrus disertai dengan 6 orang temannya yang mendampingi Petrus. Makanya ketika di sidang, saudara sekalian, ketika diklarifikasi, kemudian Petrus menjelaskan. Dan apa yang terjadi setelah dijelaskan? Nah, ini kesimpulannya. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar apa? Mendengar penjelasan Petrus. Mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi jelas. Jadi kepada bangsa-bangsa lain, jadi bangsa non-Yahudi tentunya, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi Tuhan menyelamatkan orang yang bukan Yahudi untuk bisa hidup di dalam kerajaannya. Asal dia takut Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia melakukan kehendak Bapa, dia akan ada di kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara jangan segan-segan untuk men-share kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Dengan demikian saudara mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.